Menjauh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pajaran, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pajaran, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Pajaran, dan teman-teman CGP, Pak Win dan Pak Taufik yang hari ini bersemangat untuk melaksanakan kegiatan CGP, yaitu diseminasi kegiatan budaya positif. Ya, mohon maaf sebelumnya ini tadi juga mendadak acaranya, sehingga saya ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan ini, dan saya sendiri juga belum pernah menjadi wawancara baru kali ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah siang. Nanti kalau terlalu panjang saya menyampaikan, nanti waktunya tidak cukup. Saya mungkin bisa langsung saja Pak Win atau Pak Taufik yang menyampaikan atau presentasi pembahasan budaya positif ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pajaran dan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Pajaran, dan rekan-rekan sejawat dari SD 1 Pajaran dan SD 3 Pajaran. Di sini kami akan pembahasan dari budaya positif dari kegiatan guru penggerak yang kami ikuti dari Kabupaten Malang dan Kabupaten tersebut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi selama ini saya rasa untuk budaya positif yang ada di lembaga kami, baik dari SDN 1 Pajaran dan juga SDN 3 Pajaran, itu sudah banyak berjalan. Akan tetapi setelah kami mengikuti kegiatan program guru penggerak kali ini, kami sadar bahwa banyak sekali nilai-nilai yang kami ambil atau yang kami dapatkan dari program guru penggerak. Selanjutnya Pak, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita mengacu pada kurikulum merdeka yang saat ini mulai dikembangkan oleh pemerintah. Jadi paradigma yang kita ubah di sini adalah kita membuat murid-murid itu nyaman, aman, dan mampu berpikir serta menciptakan lingkungan yang merdeka. Lazim disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dapat menghadapi murid. Jadi kita sebagai guru dapat mengontrol dari emosi siswa dan murid kita. Perubahan
Berikut dari paparan Dr. William Glasser dalam contoh teori yang menelusuri miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita membayangkan bagaimana mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini yang kita terapkan di keseharian kita hanya menerapkan merasa bersalah kepada anak-anak atau memberikan hukuman secara seperti itu. Nanti akan kita terapkan juga lebih lanjut mengenai restitusi yang kita pelajari dalam guru bergerak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi teori kontrol ini lebih bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya teori kontrol itu sudah kita paparkan dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap diri kita, lingkungan kita, baik itu murid kita. Akan tetapi mungkin belum kita sadari. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada dasarnya, pada program guru penggerak kita lebih ditekankan pada kolaborasi. Jadi kita seperti contohnya kita saat ini melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif. Kita berkolaborasi dengan dari SDN 1 Pajajaran dan juga SDN 3 Pajajaran. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Tadi jawab. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Tetapi yang sering kita laksanakan di lembaga ini maupun di lembaga SDN 1 Pajajaran, mungkin yang banyak dilakukan adalah teori hukuman. Tetapi teori hukuman itu lebih baik tidak digunakan sama sekali. Tetapi bisa kita dengan menggunakan restitusi. Nanti kita akan contohkan paparan dari restitusi yang sudah kami buat. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi adanya kolaborasi dengan pihak lain untuk mendisiplinkan kita itu memang perlu. Contohnya misal di dalam satu lembaga itu ada kepala sekolah yang mungkin bisa menguatkan kita agar kita berperilaku yang lebih disiplin, baik kepala sekolah maupun pengawas. Selanjutnya Pak, teori motivasi perilaku manusia.
Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu biasanya pada anak-anak, misal contoh ketika anak kita tidak berseragam lengkap ataupun bagaimana seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi teori imbal balik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketiganya itu adalah salah satu contoh motivasi eksternal. Motivasi eksternal tujuan disiplin positif. Jadi semuanya itu patut kita terapkan atau teori motivasi perilaku manusia. Begitu, Pak. Jadi inilah gambaran dari apa yang sudah kita dapatkan dalam program Berubah Gerak. Mulai dari peraturan kelas dikembangkan lagi, ada juga keyakinan kelas, lebih dikembangkan lagi pada lingkungan yang positif, dan lebih dikembangkan lagi pada budaya positif di sekolah. Baik, itu paparan yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Zadipur karena sudah disediakan tempat bagi kami CGP, dan saya membawa teman-teman berjumlah 20 teman guru rombongan pikir tadi. Karena memang di daftar hadir itu ada minimal 10 ya Pak Min, 10 audiens. Makanya kemarin saya berpikir cuma ada 2 ya. Kemarin pas Pak Min berkunjung ke sekolah kami Pak Min, saya ajak Pak Min bagaimana kalau kita kolaborasi, karena jumlah guru saya cuma 2, ini bagaimana. Jadi seperti itu jalan ceritanya saya bawa teman-teman ke sini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Pak Min sudah bersedia menerima saya untuk kolaborasi. Baik, sebelum itu saya mau berpantun dulu. Ini yang sama dari yang kemarin. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumahnya sapa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Selanjutnya saya menjelaskan tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Dan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita lihat dari sini, peraturan-peraturan itu sebenarnya harus kita tanamkan pada anak didik kita, bahwa mereka mempunyai keyakinan dari intrinsik diri siswa, bahwa nanti ketika saya melakukan menerapkan peraturan-peraturan itu akan berdampak pada diri saya sendiri. Contoh misalkan saya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau misalkan guru tidak memberikan misalkan seperti hukuman, konsekuensi, maka siswa akan agak leleh misalnya. Nah, sehingga kita harus menerapkan keyakinan kepada anak bahwa itu adalah akan berdampak pada dirinya sendiri. Jadi hukuman dan konsekuensi itu harus kita hilangkan. Next Pak. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang dari dalam, itu musik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh saja, misalkan kita sebagai guru, kita datang tepat waktu, maka disiplin kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri dan menghargai bahwa kita ini memang sebagai guru yang akan dicontoh oleh anak didik kita. Jadi bukan peraturan yang kita kita terapkan, tapi keyakinan pada diri kita sendiri. Ini yang perlu kita tekankan kepada anak didik kita. Next, Pak Bin. Kemudian membutuhkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan kita di dalam kelas, bukan peraturan lagi yang kita buat, tetapi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Misalkan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka itu kita buat sebagai keyakinan kelas, bukan sebagai peraturan, agar anak-anak bisa menghargai dirinya sendiri. Next, Pak Min. Contoh seperti ini. Peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sepakati dengan anak-anak, misalkan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang kita buat bisa menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya. Bisa kita nanti baca sendiri ya. Next, Pak Bin. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini yang kita juga sebelumnya itu agak bingung juga, bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan dengan orang lain. Ya, dan hukuman ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi yang kami dapatkan dari CGT sebelumnya, bahwa penghargaan kepada anak didik itu sebenarnya berdampak negatif sebenarnya. Kenapa? Karena mereka misalkan kalau nilainya bagus, mengerjakan tugas dengan baik, akan dapat penghargaan. Maka yang lain tidak dapat penghargaan, sehingga akan menimbulkan sebuah kesenjangan sosial antara peserta didik. Yang perlu kita tekankan adalah bahwa tugas, disiplin, tepat waktu dan sebagainya itu akan kembali kepada peserta didik itu sendiri ke depannya. Next, Pak Win. Nah, ini yang sering juga kami laksanakan di lembaga kami di Pelajaran 3. Tindakan guru ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering, terutama saya juga sering seperti itu. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tindakan-tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kita coba lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk tindakan guru yang pertama, ini termasuk hukuman. Kemudian yang lari di lapangan juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini termasuk konsekuensi ya. Kemudian memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensinya seharusnya bisa kita hindari dalam pembelajaran. Next, Pak Win. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini yang konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian anak menghargai disiplin. Selanjutnya Pak Min, ini posisi 5 kontrol sebagai guru. Ini biasanya yang sering kami laksanakan, yaitu sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Contohnya ketika menghukum itu sering menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Ketika anak berbuat salah itu sering kami lakukan seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ketika anak misalkan terlambat sekolah, kita berdiskusi dengan siswa, tapi siswa merasa bersalah. Misalkan, kenapa kamu kok terlambat? Seharusnya kamu jangan terlambat dan sebagainya, seperti ini. Nah, ini termasuk membuat orang merasa bersalah, dan ini perlu kita hindari juga. Yang selanjutnya sebagai teman. Nah, ini identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar. Misalkan ketika anak terlambat masuk sekolah, dan kita biasanya bertanya kan, kenapa kok kamu terlambat? Sehingga anak memberikan alasannya, saya tadi habis begini bu, begini pak. Nah, ini bisa sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi kita amati, siswanya sudah terlambat berapa kali. Misalkan sudah lebih dari 3 kali, maka ini sebagai pemantau. Dan yang paling kita tekankan adalah identitas berhasil atau sukses sebagai manajer. Maka kita sebagai guru itu lebih tepatnya sebagai manajer untuk anak didik kita. Sehingga ketika ada anak melakukan kesalahan, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita bisa memberikan solusi, kemudian menguatkan pribadinya, kemudian murid bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, sehingga kalimat-kalimat negatif itu jangan sampai bisa keluar dari guru. Sehingga kita perlu menekankan bahwa kita sebagai guru adalah sebagai manajer peserta didik. Next, Pak Win. Dan yang paling penting adalah kita memberikan restitusi, karena sebelum-sebelumnya itu kami menggunakan hukuman dan konsekuensi. Maka kedepannya insya Allah kita harus bisa mengedepankan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next, okay. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pasti ketika anak melakukan kesalahan, itu mereka pasti punya tujuan. Kesalahan itu anak akan memiliki tujuan, bahwa dia itu ada tujuan, mungkin kesenangan, kemudian tujuan untuk misalnya sebagai tujuan kesenangan, kemudian ada 5 tidak? Nah, pokoknya saya lupa ya. Kesenangan, kemandirian dan pokoknya sebenarnya dari 5 tujuan anak itu melakukan 3 itu kenapa? Karena ingin memiliki kesenangan, kemudian kemandirian, kemudian punya rasa ingin disayangi dan sebagainya. Nah, sehingga kita butuh ada namanya segitiga restitusi.
Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukannya dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Misalkan menanyakan yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika melakukan kesalahan, maka kita harus melakukan validasi tindakan yang salah. Misalkan dengan mengucapkan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita tanyakan kepada anak bahwa tindakan yang dilakukan anak itu adalah berbeda dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan dengan mengucapkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena ada teman-teman juga yang sudah melakukan seperti itu, sehingga anak itu tidak merasa dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita juga kemarin membuat video segitiga restitusi dan sudah kami upload juga. Contohnya Pak Win. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah diterapkan oleh Pak Win. Karena ini kemarin juga termasuk ada skenario-nya, ada skenario-nya, jadi kita buat sesuai skenario. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan kelas. Mohon kami bisa dijelaskan. Jadi saya lanjutkan dari Pak Taufik. Kemarin di dulu Pak, ulangi lagi dari kasusnya tadi Pak, di kasusnya itu. Jadi penerapan restitusi pada kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Kami kemarin atau saya kemarin membuat sebuah segitiga restitusi, menanyakan keyakinan kelas pada kelas saya atau kelas 3. Kasus yang pertama di situ ada Dika, adalah siswa kelas 3 dari SDN 1 Pajajaran. Saat pembelajaran akan dimulai, Dika terlihat kebingungan dan sibuk mengerjakan sesuatu. Kemudian saya menghampirinya. Ternyata Dika mengerjakan PR yang harus dikumpulkan hari ini. Jadi contoh penerapan restitusinya sudah kami dokumentasikan sebagai berikut.
Jadi seperti itu penerapan restitusi yang ada di dalam kelas atau di kelas 3. Kita tidak selalu memberikan hukuman kepada anak yang berbuat salah atau pada anak yang tidak mengerjakan PR atau bagaimana. Jadi kita menerapkan memberikan mereka beberapa pertanyaan, alasan-alasan mengapa mereka berbuat kesalahan seperti itu untuk menstabilkan identitas. Jadi kita juga harus mengerti bagaimana keadaan anak tersebut, kenapa mereka melakukan kesalahan dan ada apa di balik kesalahan tersebut. Jadi seperti itu. Untuk kasus yang berikutnya, Pak. Penerapan restitusi yang berikutnya, kasus yang kedua itu ada Fahmi. Fahmi adalah siswa kelas 3 dari SDN Negeri 1 Pajajaran. Pada saat jam pelajaran terlihat Fahmi yang sedang makan sambil bersembunyi. Pak Guru menghampirinya dan meminta Fahmi untuk menyimpan makanan terlebih dahulu dan meminta Fahmi menghadap Pak Guru pada saat jam istirahat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghadik mereka atau memberikan mereka sebuah hukuman, akan tetapi kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan alasan-alasan mengapa mereka demikian melakukannya. Contohnya, Pak. Jadi kita terus sebelumnya kita harus membuat keyakinan kelas kita yang ada di dalam kelas. Kita sepakati dengan anak-anak beberapa keyakinan kelas tadi juga sudah dibawakan oleh Pak Taufik. Kemudian sebagai penghukum itu lebih dihilangkan lagi dan kita lebih menerapkan pada segitiga restitusi. Dan berikutnya mungkin ada kasus yang akan dipaparkan oleh Pak Taufik. Ini demonstrasi kontekstual atau penerapan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Taufik di lembaganya di SDN Negeri 3 Pajajaran. Baik, untuk skenario yang saya gunakan adalah ketika anak-anak tidak sarapan pagi. Dan yang kasus kedua adalah anak-anak membuang sampah tidak pada tempat yang sesuai. Kita langsung ke kasus yang pertama. Jadi ketika anak itu tidak sarapan, ya, karena kita punya keyakinan kelas bahwa ketika belajar, ketika pergi ke sekolah, anak-anak harus sudah sarapan. Jadi pada waktu istirahat, saya ketika mengambil barang, tanpa sengaja saya melihat murid saya asik makan cilok yang dibeli dari kantin sekolah. Dari hal-hal itu saya langsung menanyakan kepada siswa tersebut, apa tadi pagi tidak sarapan? Jawabannya tidak. Saya meminta anak tersebut menghabiskan ciloknya. Setelah itu saya minta menghadap saya di dalam kelas. Next, Pak, ini videonya.
Jadi termasuk menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan pertanyaannya terkait kenapa kok dia melakukan hal demikian. Ini adalah validasi yang salah dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ini kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Setiap pagi saya datang selalu mengecek ketersediaan air di kamar mandi. Pada saat saya berjalan ke kamar mandi, saya tidak sengaja melihat murid saya menempatkan sampah plastik ke dalam sampah daun. Setelah kejadian itu, setelah berdoa di dalam kelas, saya memanggil murid saya tersebut.
Baik, itu adalah contoh video segitiga restitusi yang kita terapkan. Jadi memang kita masih dibuatkan skenario, di dalam tugas itu ada skenario-nya. Harapan kami nanti skenario yang kita buat nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah tanpa membuat skenario itu lagi. Jadi kita bisa membiasakan mulai dari diri kita sendiri. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Andi selaku sebagai pembawa acara. Terima kasih. Itulah tadi penampilan dari Pak Uwin Sigis dan Pak Taufik, yaitu presentasi tentang budaya positif yang merupakan presentasi yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk teman kita berdua. Ya, mungkin ada sesi pertanyaan. Monggo, tidak apa-apa. Kalau ada pertanyaan ini dipersilakan. Nanti kalau tidak tanya didenda 50.000. Lebih baik tanya. Ya, mungkin tidak ada. Mungkin karena waktunya sudah siang, jadi pertanyaan disimpan dulu, bisa ditanyakan besok di sekolah ya. Sambil jago-jago sama Pak Win atau Pak Taufik ditanyakan semuanya. Mungkin bisa presentasi lagi di sekolahnya masing-masing ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin ada salah kata ataupun tingkah laku yang kurang pas atau yang kami sengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.